Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi praktikum jaringan komputer kita. Nah, hari ini kita akan coba beberapa komen pada Cisco iOS ya, ataupun Cisco Internet Operating System. Nah, terus kemudian kita juga nanti coba menghubungkan router atau membuat konfigurasi jaringan router. Di sini kita coba bikin koneksi sederhana dulu, peer-to-peer, menggunakan dua buah PC. Nah, terus kemudian dihubungkan dengan satu buah switch. Nah, jangan lupa dihubungkan dengan kabelnya. Nah, setelah terhubung seperti ini, kita bikin kita tentukan atau kita konfigurasi IP-nya. Nah, ini ya 10 20. Nah, jangan lupa di PC yang sebelahnya juga 192.168.10 misalkan 11. Nah, terus kemudian coba kita koneksinya kita cek. Nah, ini sudah terhubung ya, sudah terreply, sudah terhubung. Nah, terus kemudian di sini di switch ini kita sebenarnya bisa melakukan beberapa konfigurasi gitu ya. Kita bisa masuk ke dalam CLI-nya atau command line interface-nya. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa konfigurasi. Yang pertama itu kita sekarang ada di dalam mode. Modenya itu ada dua jenis ya. Ya, ada dua buah mode konfigurasi ya. Yang pertama kita masih ada di dalam mode user exec. Nah, tandanya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita di tulisan switch kemudian ada tanda lebih besar, berarti kita masih di dalam mode user exec. Nah, terus kemudian kita juga bisa masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu mode privilege exec. Nah, bedanya adalah kalau kita di dalam mode privilege exec, kita bisa melakukan konfigurasi yang lebih detail dibandingkan dengan mode user exec. Kalau mode user exec ini ya hanya sekedar informasi-informasi umum aja gitu, jadi tidak terlalu mendetail. Contohnya misalkan kita bisa show version gitu misalkan ya. Kalau misalkan mau tahu versi dari switch ini, terus kemudian juga kita bisa show history. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kita juga bisa misalkan show user gitu ya, jadi perintah-perintah umum, atau misalkan show terminal yang kita sedang gunakan. Nah, terus kemudian kita coba sekarang masuk ke dalam mode privilege exec, yaitu dengan mengetik enable. Nah, ini udah kita masuk ke dalam mode privilege exec gitu, tandanya dengan berubah dari tanda lebih besar menjadi tanda pagar. Nah, di sini juga kita bisa melakukan beberapa konfigurasi yang lebih detail. Contohnya misalkan membuat sebuah password gitu ya. Misalkan kita mau masuk ke dalam mode privilege ini kan hanya mengubah enable. Tapi kita mau bikin kalau masuk ke dalam mode privilege itu kita berikan password supaya lebih aman gitu ya. Jadi kalau ada orang ingin merubah settingan di switch-nya, itu harus tahu passwordnya dulu, atau orang tertentu misalkan. Nah, di sini kita masuk dulu ke configure terminalnya. Ya, jadi di sini juga ada auto correct ya. Jadi kita tinggal masukkan beberapa huruf di awal, terus kemudian kita tap. Nah, kalau sesuai dengan komen yang ada atau mirip-mirip, nanti dia akan melengkapi sisanya kata-katanya. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam konfigurasi terminal, terus kemudian kita bisa memberikan password gitu dengan mengetik enable password. Nah, terus kita masukkan nama passwordnya, misalnya 1234. Nah, di sini sudah masuk passwordnya. Nah, terus kemudian kita mau encrypt misalkan, itu dengan enable secret 1234. Ini suruh bikin password yang beda seperti itu ya. Jadi nanti
kita bisa setting password gitu dari mode privilege ini. Nah, terus apalagi kita juga bisa melakukan merubah hostname. Sama, kita masuk ke dalam konfigurasinya dulu. Nah, terus kita ubah hostname-nya. Hostname-nya misalkan namanya tes. Nah, nanti akan berubah switch-nya tadi menjadi nama hostname-nya, yaitu tes. Nah, terus kemudian ya kalau misalkan kita mau keluar, kita save dulu ya, save dulu settingannya supaya nanti kalau kita masuk lagi itu sudah berubah gitu, tidak perlu merubah-rubah lagi. Nah, itu caranya dengan copy harus keluar dulu, copy running, kemudian startup config. Nah, ini ya, kalau misalkan kita masuk ke sini terus kita save, nanti dia akan berubah. Seperti itu. Atau kita misalkan mau menghapus config-nya, kita pakai erase startup config. Nah, ini juga udah otomatis akan terhapus. Oke, baik. Itu tadi penjelasan terkait dengan komen yang bisa digunakan di dalam iOS. Nantinya komen-komen itu juga akan berguna ketika kita mau men-setting router. Nah, sekarang selanjutnya kita mau coba menghubungkan dua buah jaringan ya menggunakan router. Misalkan di sini ada sebuah sebuah jaringan seperti ini, peer to peer. Nah, terus kemudian kita tambahkan lagi PC di sebelah sini. Nah, terus kemudian kita bikin jaringan peer to peer juga seperti ini. Terus kita hubungkan. Nah, jangan lupa diberi IP address ya. Kita coba bedakan IP address-nya sini. Satunya juga. Nah, terus kemudian kita coba di ping. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah terkonek, sudah terhubung. Nah, terus bagaimana menghubungkan dua buah jaringan ini? Nah, dua buah koneksi ini, dua buah jaringan ini ya. Nah, apakah tinggal dihubungkan aja dengan kabel? Tidak bisa ya, karena kalau dari switch ke switch itu harus menggunakan kabel cross, sedangkan tidak bisa dibuat jaringan yang seperti itu. Nah, maka harus ditambahkan sebuah router di tengah-tengahnya. Nah, misalkan kayak ini sudah dibuat, baru kita sambungkan jaringannya kayak kabel ini ya. Nah, ini kita juga harus tahu koneksinya itu dia ke gigabit gitu ya, kabelnya 000. Kalau yang ini 001 ya. Kenapa? Karena nanti kita akan men-setting kabel tersebut di sini. Nah, terus selanjutnya yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi di routernya. Kita masuk ke dalam CLI. Terus kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi terminal. Tentunya masuk ke dalam privilege exec dulu. Nah, terus kemudian karena kita mau men-setting tadi interface dari kabelnya itu gigabyte tadi ya. Nah, kita coba akses ke sana. G000. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam
kabel untuk jaringan yang sebelah kiri, di switch yang sebelah kiri. Nah, kita masukkan IP address-nya, IP 192.168. Di sana portnya 10 ya, 10 20. Terus jangan lupa subnetnya. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian kita no shutdown. Oke, kita simpan. Terus selanjutnya kita keluar dari kabelnya tadi, terus keluar dari konfigur terminalnya juga. Nah, di sini kita write ya, untuk menandakan kita menyimpan konfigurasi tersebut. Nah, terus selanjutnya kita masuk lagi untuk men-setting yang sebelah kanan. Ini sudah di mode privilege, berarti kita ke kabelnya ya, ke konfigurasi terminal, kemudian kita ke kabelnya, interface G0/0 1 ini ya, tadi ini ya. Nah, terus kita setting IP-nya 92.168.11.20 misalkan. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita exit. Terus kita write. Oke, kita sudah setting di routernya. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Ini sebelah kanan ini tadi kan 000, kalau ini tadi 001 ya, tinggal ditunggu aja, nanti dia akan terhubung. Nah, terus selanjutnya kita setting gateway-nya dari setiap PC. Nih, setiap PC ini kita setting gateway karena kita akan mengkoneksikan atau terhubung ke jaringan yang lain. Nah, di sini misalkan gateway-nya 192.168.10.30 gitu ya. Ini juga 192.168.10.30. Nah, ini sudah terhubung ini kalau tandanya apa namanya hijau-hijau seperti ini, tapi di sininya belum. Kita coba cek dulu ya, kenapa ini tidak terhubung. Gigabit 0001 ini tadi sudah di set, seharusnya tadi giga 001. Oke, 01 sepertinya. Coba kita konfigurasi lagi. Atau di exit dulu ya. Kita konfigurasi lagi. Interface G0 01. Ini terus kemudian tadi IP ya gini. Terus
Ya baik ya. Jadi jangan lupa pakai no shutdown nih, no SH. Jadi ketika sudah dikonfigurasi kabel yang satunya yang G001 yang sebelah kanan, kemudian IP address-nya kemudian di no shutdown supaya dia terkoneksi. Nah ini kalau begini dia udah terhubung nih. Tinggal kita kasih apa namanya default gateway. Ini tadi udah default gateway-nya. Nah ini yang ini sama ini harus sama default gateway-nya. Nah terus kemudian yang sebelah sini juga dikasih default gateway 192.168 sesuai dengan portnya dia ya. Nah seperti ini. Nah ini harusnya sudah terhubung.